Kasus Juwita, seorang jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum AL, kini memasuki babak baru. Terungkap bahwa tersangka berinisial C melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban usai menjalani pemeriksaan kelengkapan berita acara pemeriksaan di Denpom AL. Menurut tim kuasa hukum korban, pemerkosaan terjadi sejak September 2024 lalu. Korban yang berkenalan melalui media sosial dan menjalin komunikasi dengan baik. Di bulan Desember, korban diminta pelaku untuk memesan kamar hotel dengan dalih pelaku lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong oleh pelaku dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan kepada kakak korban. Berselang waktu, sebelum Juwita ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, korban meminta izin keluar sebentar oleh keluarganya. Namun beberapa jam kemudian keluarga dikejutkan dengan kabar meninggalnya Juwita yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Fakta terbarunya ini kemarin baru kami mendapatkan informasi dari penyidik Pomal bahwa si Jumran ini sudah menjadi tersangka sejak tanggal 29 Maret 2025 kemarin. Nah seperti itu, terus kemudian juga fakta terbaru yang disampaikan oleh kakak korban di dalam BAP di Pomal kemarin disampaikan bahwa awal pertemuan antara terdakwa dengan korban ini itu berawal dari adanya indikasi pemerkosaan. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan dari korban sendiri selama masih hidup. Semasa hidup, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia diminta oleh pelaku untuk membuka sebuah kamar hotel di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian setelah sampai di hotel tersebut, si korban ditarik dan didorong serta dipiting lehernya. Dalihnya apa bang? Dia menyuruh membuka kamar itu bang? Dalihnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu. Kalau keluarga mintanya ya seadil-adilnya, sesuai apa yang diperbuat oleh yang bersangkutan. Bahkan wajib hukuman mati permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Kasus pembunuhan Juwita ini kini ditangani oleh Denpom Angkatan Laut Banjarmasin, namun hingga kini pihak Denpom AL belum dapat memberikan informasi kelanjutan kasus tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Yasmin Natania, inilah iNews Pagi selengkapnya. H+3 Lebaran, ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir pantai Carita Pandeglang, Banten. Membludaknya pengunjung membuat 15 wisatawan sempat terseret ombak. Kondisi Pantai Carita Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir. Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Liburan Lebaran aja bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga bang. Sementara itu banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai.
Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus airnya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi ke sanak saudara selama momen libur Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur Lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, membludaknya jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada lo tahu. Nah ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Nah, siapa aja ke sini bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana bu ceritanya bu? Ini dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Jadi gimana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini. Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata.
Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000, dan tadi informasinya sudah sampai semua ya ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas Pusat Informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol ramai dikunjungi wisatawan. Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi sejak masuk pintu gerbang Ancol. Pemirsa, antrean panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada Kamis siang. Antrean wisatawan ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 500 meter. Selain kendaraan roda 4, pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antre untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya yang dekat. Pemirsa, Polresta Malang Kota menyebar 500-an personilnya di kawasan wisata Kota Malang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan rasa aman dan nyaman para wisatawan yang tengah menikmati libur Lebaran di Kota Malang. Kawasan wisata Kayu Tangan Heritage yang berada di tengah pusat Kota Malang menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Polresta Malang Kota. Menurut data Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, setiap hari 10.000 lebih wisatawan datang berkunjung ke tempat ini selama libur Lebaran. Personil Polresta Malang Kota disebar di sejumlah kawasan wisata, diantaranya untuk mengatur lalu lintas dan menyapa serta melayani pengunjung wisata. Seluruh personil di titik-titik keramaian supaya masyarakat datang di Malang Kota, pengunjung yang datang di Malang Kota ini merasakan kenyamanan, merasakan betul-betul melaksanakan atau liburan dengan nyaman. Seorang pengunjung asal Surabaya, Joy, mengaku merasa nyaman dengan keberadaan polisi di tempat wisata. Jadi merasa kayak kita tuh ada pengayom di sekitar kita. Apalagi ini kan musim-musim liburan juga kan, banyak pengunjung. Musim libur Lebaran, Kota Batu, Kota Malang menjadi tujuan wisatawan untuk berwisata dan berburu kuliner. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, hingga malam hari ratusan penumpang yang kembali mulai terlihat meramaikan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, area kedatangan Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hingga malam hari terus dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta usai berlibur dan juga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dari berbagai kota besar lantaran menghindari kepadatan penumpang, bahkan dengan waktu libur yang tersisa akan mereka gunakan untuk bersilaturahmi ke keluarga dan juga kerabat lainnya.
Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat untuk arus balik mulai terjadi hari ini sebanyak 151 ribuan orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta atau naik 7% dibandingkan dengan hari biasanya dengan rincian 78 ribu orang yang datang dan juga 72 ribu orang yang pergi. Tidak hanya itu pemirsa, pergerakan pesawat juga diprediksi terjadi sebanyak 953 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Ramainya Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi masih akan terjadi hingga puncak arus balik mendatang. Tiga hari. Iya. Kenapa memilih pulang cepat nih hari ini? Karena besok udah masuk kerja. Oh gitu. Iya. Oke. Terus terkait tiket gimana? Ada kesulitan nggak? Saya udah pesen sih dari jauh-jauh. Suasana arus balik ribuan penumpang kereta api memadati stasiun Tugu Yogyakarta. Rata-rata penumpang akan kembali dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Suasana kepadatan penumpang arus balik terjadi di stasiun Yogyakarta pada hari keempat Lebaran. Ribuan penumpang yang akan kembali ke sejumlah daerah ini bahkan sampai berdesakan. PT KAI menyebut hari keempat Lebaran, suasana arus balik penumpang sudah mulai terjadi. PT KAI Daob 6 memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang arus balik dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 6. Sekitar 28.000 pemudik yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Adapun arus balik di stasiun Yogyakarta dan juga Daob 6 sudah mulai terlihat sejak. Pemirsa, arus balik penumpang kereta api pada H+3 Lebaran mulai ramai di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, tren arus mudik Lebaran juga masih terjadi dari Jakarta untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah. Pemirsa, setidaknya sebanyak 40.000 lebih penumpang telah datang ke Jakarta dengan moda transportasi kereta api. Meski arus balik mulai terlihat, jumlah pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir justru tetap tinggi dari hari biasanya. Berdasarkan data PT KAI Daob 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 85 kereta api jarak jauh dan okupansi penjualan tiket mencapai 79%. Penumpang mengaku baru berangkat lantaran baru mendapatkan cuti dan juga tiket kereta yang sebelumnya kehabisan. Selain itu pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi lonjakan arus balik penumpang akan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April 2025 mendatang. Sementara itu, pemirsa, 3 hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Terdapat kepadatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, juga dari arah sebaliknya. Guna mengurai kepadatan kendaraan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan secara situasional. Adapun titik rawan kemacetan berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Ribuan kendaraan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Meningkatnya gelombang volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan terjadi di titik pertemuan arus Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Kemacetan juga terjadi karena warga mudik lokal dan berwisata. Adapun puncak arus balik yang diprediksi terjadi ini pada tanggal 6 dan juga 7 April 2025 mendatang.
Dan untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan Ismalia Meidasari di Stasiun Pasar Senen dan Irfan Hardiansyah di jalur Gentong Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dahulu Ismalia di Stasiun Pasar Senen. Ismalia, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Cikal. Jika bertanya bagaimana kondisi situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini, di pagi ini kami sudah memantau sudah banyak penumpang kereta api yang datang di Stasiun Pasar Senen, terutama penumpang yang baru saja datang atau pulang ke Jakarta. Dan memang tadi kami sejak dini hari tadi kami memantau memang sudah ada kereta api yang memang dijadwalkan turun di Stasiun Pasar Senen. Ini sudah banyak penumpang yang turun, banyak juga tadi kami memantau ada penumpang kereta api bersama keluarganya dan bahkan mungkin membawa sanak saudaranya, Cikal. Dan memang Cikal, selain kedatangan ini tadi juga kami memantau masih banyak para penumpang kereta api yang akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Tadi kami masih melihat antrian dari para penumpang untuk mencetak tiket dan juga mengantri untuk masuk ke peron untuk memasuki atau menaiki kereta yang mereka pesan. Cikal dan juga pemirsa, memang untuk puncak arus balik ini diprediksi pada tanggal 4 April hingga 6 April 2025. Dan berdasarkan data yang tercatat di PT KAI Daob 1, pada hari ini ada sekitar 50.000 penumpang yang datang ke stasiun-stasiun besar di wilayah Daob 1 seperti Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, dan stasiun-stasiun lainnya. Dan juga Cikal dan juga pemirsa, selain kedatangan, ini juga masih ada keberangkatan sekitar 20.000 lebih penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Daob 1 Jakarta. Dan memang jika dilihat dari kemarin, ini pada hari ini untuk kedatangan atau arus balik ini ada sejumlah peningkatan karena memang pada hari sebelumnya ini hanya 40.000 lebih, namun hingga hari ini atau pada hari ini sudah ada 50.000 penumpang yang akan datang dan tiba di stasiun pasar, di Stasiun Daob 1 maksud kami. Dan juga berdasarkan karena adanya peningkatan jumlah penumpang, ini dihimbau bagi para penumpang kereta api untuk memeriksa atau hati-hati pada perjalanannya, memeriksa perjalanannya, tetap mematuhi peraturan di stasiun maupun juga di perjalanan, serta dihimbau untuk meneliti kembali, memperhatikan supaya tidak ada barang yang tertinggal di kereta. Kembali ke Anda, Cikal. Ismalia, kalau untuk antisipasi dan juga fasilitas yang disediakan di Stasiun Pasar Senen, apakah skenarionya masih sama seperti pada arus mudik atau ada perbedaan? Ya, jika ditanya fasilitas, Cikal, ini memang masih terlihat adanya persamaan pada masa arus mudik kemarin. Masih disediakan ruang tunggu, toilet-toilet, dan juga bahkan ada tempat-tempat makan yang bisa mereka kunjungi atau disambangi untuk beristirahat. Dan juga kantung-kantung parkir di Stasiun Pasar Senen ini juga masih tersedia. Jadi hingga saat ini belum ada perbedaan pada masa arus balik maupun juga arus mudik. Cikal. Rekan Irfan Hardiansyah di jalur Gentong Tasikmalaya. Irfan, bagaimana situasi terkini? Apakah volume kendaraan arus balik sudah mulai meningkat? Ya, baik, terima kasih Cikal dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk volume arus kendaraan di momen arus balik di jalur Gentong Selatan Gentong Tasikmalaya ini bisa dikatakan ada peningkatan sejak pagi kemarin, di mana pihak kepolisian ini telah memberlakukan beberapa kali sistem rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Namun untuk arah dari Bandung menuju ke arah Tasik ini masih bisa dikatakan cukup padat, di mana sempat terjadi kepadatan beberapa kali dari arah Bandung menuju ke arah Tasik. Dapat dilihat dari layar televisi Anda, pemirsa, untuk ke arah Bandung saat ini suasananya terjadi kepadatan, namun di jalur Gentong sendiri banyak sekali trouble spot atau titik rawan kemacetan yang berada di Simpang 3 Pamoyanan, kemudian juga Simpang 3 Panyusuhan dan pertigaan Sukamantri. Inilah penyebab kemacetan di jalur Gentong dari arah Bandung menuju ke arah Tasik. Dan untuk
dari arah Tasik menuju ke arah Bandung ini ada beberapa trouble spot juga, di mana salah satunya ini di Tanjakan Gentong yang menjadi titik rawan kemacetan karena banyak sekali kendaraan bermuatan besar yang melambat dalam perjalanan di tanjakan. Kemudian bergeser ke arah Malangbong, ini pertigaan Malangbong juga menjadi salah satu penyebab kemacetan pada momen arus mudik dan juga arus balik. Dan ada lagi Pasar Lewo, ini juga salah satu menjadi titik penyebab kemacetan yang mana banyak sekali aktivitas pasar yang memang mengganggu perjalanan para pemudik ataupun yang mau ke arah balik menuju ke arah Jakarta. Dan pihak kepolisian ini memprediksi untuk puncak arus balik di jalur selatan khususnya di Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 April 2025. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa di sini banyak sekali jalur yang rawan akan bencana longsor. Maka dari itu cuaca juga ini sangat tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Maka dari itu pihak kepolisian menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga fokus dalam berkendara, kemudian pastikan kendaraan yang layak jalan. Cikal. Oke, simpul kemacetan ini ada di beberapa titik yang harus diperhatikan oleh para masyarakat yang ingin menjalani arus balik begitu. Lalu Anda dari pengamatan Anda di sana, adakah waktu-waktu tertentu yang mungkin bisa menjadi pilihan masyarakat untuk melaksanakan arus balik, pertimbangannya misalnya cuaca ataukah volume kendaraan di sana? Ya, dapat kami sampaikan bahwa untuk pengendara kami himbau untuk melakukan perjalanan arus mudik ataupun arus balik. Dari pantauan kami memang waktu dini hari hingga pagi hari ini waktu yang cukup luang dan juga pengendara ini sangat kosong jika dibandingkan dengan pagi hingga ke malam hari. Dan untuk faktor cuaca juga di sini sangat menentu sekali karena memang untuk jalur selatan ini cukup rawan akan bencana longsor. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda pemirsa untuk melakukan perjalanan agar menghindari kepadatan seperti ini dilakukan atau dapat dilakukan pada dini hari hingga menjelang ke azan subuh, waktu-waktu azan subuh hingga pukul 4 hingga pukul 5. Cikal. Baik Irfan, terima kasih atas informasi Anda. Sebelumnya ada rekan Ismalia melaporkan di Pasar Senen. Selamat bertugas kembali teman-teman. Gelombang arus balik mulai terlihat di ruas tol Trans Jawa, tepatnya di tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Arus kendaraan kian padat dan melambat saat akan memasuki rest area kilometer 208. Volume kendaraan menuju ke Jakarta terus meningkat. Pergerakan kendaraan mengarah ke Jakarta mulai meningkat sejak Kamis dini hari dan melonjak pada Kamis sore. Bahkan sistem satu arah sudah dilakukan petugas kepolisian di kilometer 188 Palimanan menuju kilometer 70 Cikatama. Diperkirakan sejak Kamis siang, lebih dari 5.000 kendaraan melewati tol Trans Jawa menuju Jakarta setiap jamnya. Jumlah ini diprediksi akan terus naik hingga akhir pekan nanti. Ribuan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Meningkatnya volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan di Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Kepadatan terjadi di simpang pertemuan arus lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon. Volume kendaraan pemudik, sepeda motor, dan mobil pribadi sejak pagi terus memadati sejumlah titik rawan kemacetan. Pada hari keempat Lebaran, pemudik sepeda motor yang hendak ke Jakarta dan Bandung meningkat tajam. Akibatnya ribuan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 mengalami kemacetan hingga 2 km lebih. Selain pemudik, kepadatan ini juga dipicu oleh ramainya warga lokal yang hendak berwisata ke Kuningan, Jawa Barat. Tercatat jumlah kendaraan roda 2 yang melintas di jalur arteri sejak pukul 12 dini hari hingga pukul 4 sore mencapai 20.000 kendaraan. Arus balik diprediksi akan meningkat pada Jumat tanggal 6 dan juga 7 April mendatang. Pemudik diimbau untuk waspada saat melakukan perjalanan pada malam hari karena kurangnya penerangan jalan.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan rekan To Iskandar di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi rekan Iskandar, bagaimana suasana lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan suasana arus lalu lintas dari arah Jawa menuju ke Jakarta ini terlihat terpantau ramai lancar, Yasmin. Tidak hanya pada malam hari dan siang hari pada hari Kamis kemarin, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini terjebak antrian atau kemacetan yang cukup panjang di jalur arteri Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat ini, di mana pertemuan arus yang menjadi penyebab utama dengan adanya kemacetan ini. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya warga lokal yang hilir mudik silaturahmi ke sejumlah daerah seperti itu. Dan dapat kami informasikan juga Yasmin, hingga saat ini seperti terlihat di layar kaca Yasmin, hingga Jumat pagi ini suasana arus lalu lintas di jalur arteri Pemuda Kota Cirebon ini terlihat ramai lancar, bahkan sekali lengang gitu ya. Dan tidak hanya itu Yasmin, ribuan kendaraan sepeda motor ini juga akan terus memadati jika di jam-jam tertentu Yasmin. Biasanya pada di jam siang hari dan pukul jam 8 pagi nanti Yasmin, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini masih melintasi di jalur arteri Brebes, Jawa Tengah Yasmin. Dan kalau melihat pemudik yang melintas ini juga yang akan hendak balik ke Jakarta merupakan warga Cirebon yang hendak balik ke sejumlah daerah seperti Jakarta dan Bandung Yasmin. Dan di mana pemudik juga harus mewaspadai Yasmin, karena di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri banyak titik-titik rawan kemacetan Yasmin, dan banyak persimpangan seperti itu, kayak salah satunya di persimpangan lampu merah Harjamukti, terus Kota Pemuda, lalu Palimanan, Simpang 4 Pleret, seperti itu Yasmin. Dan dapat kami informasikan juga Yasmin, ketika misalnya pemudik yang hendak balik melintasi di jalur Pantura Cirebon sendiri, sebaiknya harus melakukan perjalanan pada malam hari atau pagi hari ini gitu Yasmin. Mengingat kalau di jam-jam siang tertentu, ketika jam siang gitu, kepadatan akan terjadi di jalur titik pertemuan arus Pemuda Kota Cirebon sendiri. Bahkan juga kalau sore hari nanti juga banyak pemudik atau warga lokal yang melakukan ke sejumlah objek wisata, sehingga menyebabkan kepadatan ini terjadi di jalur arteri Pemuda Kota Cirebon. Baik. Kembali ke Yasmin. Baik, terima kasih rekan To Iskandar melaporkan langsung dari jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pada momen arus balik Lebaran 2025, PT Jasa Marga Persero dan Badan Usaha Jalan Tol menerapkan kebijakan diskon tarif tol sebesar 20% untuk Trans Jawa dan juga Trans Sumatera. Dan berikut pemirsa beberapa hal yang perlu Anda catat untuk memanfaatkan diskon untuk perjalanan Anda. Pemirsa, untuk Trans Jawa, diskon tarif tol sebesar 20% ini akan berlaku pada 2 periode. Periode pertama yaitu pada tanggal 3 April pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 5 April pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa, periode kedua berlaku pada 8 April pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 10 April pukul 5 waktu Indonesia Barat. Adapun diskon tarif tol ini pemirsa berlaku bagi perjalanan menerus dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Dan berikut ruas tol yang mendapatkan potongan. Yang pertama pemirsa, ini adalah tol Jakarta Cikampek, kemudian Jalan Layang MBZ, tol Palimanan Kanci.
Kemudian ada Tol Batang Semarang, Tol Semarang seksi ABC, ruas Tol Jasa Marga Group dan non Jasa Marga Group yang meliputi Cikopo Palimanan, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang dan juga Pemalang Batang. Pemirsa, usai mendapat potongan golongan 1 yang semula sebesar Rp440.000 menjadi Rp352.000. Sedangkan golongan 2 dan 3 yang semula Rp679.500 menjadi Rp543.600. Kemudian golongan 4 dan 5 pemirsa yang semula Rp894.500 menjadi Rp715.600. Sedangkan pemirsa untuk Trans Sumatera, periode pertama diskon tarif tol akan berlaku pada 3 April pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 5 April pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian periode kedua akan berlaku pada 8 April pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 10 April pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ruas tol Trans Sumatera yang akan mendapatkan potongan diantaranya Tol Balmera atau Belawan Medan Tanjung Morawa, kemudian Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi atau MKTT, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, dan Tol Indrapura Kisaran. Pemirsa, usai mendapat potongan besaran tarif tol golongan 1 yang semula Rp193.500 menjadi Rp170.900. Kemudian golongan 2 dan 3 dari yang semula Rp292.000 menjadi Rp257.800. Selanjutnya pemirsa, golongan 5 dan 6 yang semula Rp391.500 menjadi Rp345.600. Dan untuk menikmati diskon tarif tol ini pemirsa, Anda harus melakukan perjalanan tanpa keluar tol dan juga menggunakan uang elektronik yang sama. Dan sebelum melakukan perjalanan, pastikan saldo uang elektronik Anda mencukupi. Presiden Prabowo Subianto merespon kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang mengenakan tarif baru impor. Presiden menginstruksikan berbagai langkah, salah satunya dengan menyederhanakan aturan. Indonesia terdampak kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sebesar 32%. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menyederhanakan aturan hingga menghapus aturan yang menghambat agar Indonesia dapat menjaga daya saing pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga akan mengirim delegasi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi tarif impor baru Amerika Serikat. Pengenaan tarif baru impor baru pemerintah Amerika Serikat tak hanya berdampak kepada Indonesia maupun negara-negara ASEAN, tapi juga kepada 180 negara.